Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Siadika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia ini masuki bulan Ramadan di minggu pertama, pastinya menyenangkan ya bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, orang tua juga biasanya sudah mulai nih melatih anaknya berpuasa. Tapi bagaimana ya caranya untuk melatih anak berpuasa agar tetap berdampak baik pada fisik dan psikologis dia? Nah, ini akan kita bahas hari ini bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu. Hai Dika, apa kabar? Baik, selamat berpuasa dulu nih Mbak Ayu ya. Dika juga ya. Oke, nah ini biasanya bulan Ramadan, bulan puasa, waktu yang tepat juga nih untuk mendekatkan diri pada anak dan keluarga. Dan ada beberapa orang tua yang baru mulai melatih anaknya berpuasa. Iya, benar. Mungkin Mbak Ayu juga merasakan juga di rumah ya. Ini udah tahun, kalau saya ini udah tahun kedua untuk yang kecil. Puasa Kedua untuk si bungsu justru ya. Wow, sebenarnya apa sih? Si 6 tahun ini. Si 6 tahun nih udah mulai masuk ke tahun kedua, luar biasa loh. Nah ini biasanya apa sih yang dirasakan atau yang memang dipersiapkan oleh orang tua untuk memperkenalkan puasa ini pada anak? Kalau misalnya bicara mengenai memperkenalkan puasa gitu kan ya, apa yang dirasakan tentu banyak tantangannya kan ya, apalagi menahan haus, lapar gitu. Terus belum lagi kalau anaknya bosen, lemes dan yang lain-lain gitu kan, itu tantangan tersendiri sih sebenarnya untuk setiap orang tua yang memperkenalkan puasa pada anak-anak. Tapi kalau kemudian gimana memperkenalkannya, sebenarnya sih dimulai dari memperkenalkan nuansanya dulu. Jadi nuansa Ramadannya dibangun dulu, kemudian puasanya seperti nuansa Ramadan bahwa ada sahur, ada yang namanya berbuka puasa, nanti nggak makan, itu diperkenalkan sedikit-sedikit dalam setting situasi yang menyenangkan kepada anak. Tapi untuk anak-anak, konsep puasa sendiri yang paling baik, mungkin yang paling kena untuk anak-anak, apa yang harus dikenalkan? Oke, kalau misal anak-anak tentunya sesuai dengan tahapan usia perkembangannya ya. Kalau misalnya anak-anak itu masih kemudian TK, kemudian menjelang SD kecil gitu, itu sampai ke puasa menahan hawa nafsu, tapi lebih ke yang sifatnya konkret. Jadi kayak misalnya nafsu untuk makan, nafsu untuk minum. Jadi menahan keinginan untuk makan, menahan keinginan untuk minum, menahan keinginan untuk ngambek, menahan keinginan untuk nangis, marah-marah. Nah itu sebenarnya konsep-konsep awal yang diperkenalkan kepada anak tentang puasa. Jadi sebenarnya konsepnya memperkenalkannya sama ke dewasa, bahwa puasa itu menahan hal-hal yang buruk yang ingin kita lakukan, menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan yang mau kita lakukan. Tapi kalau ke anak-anak kita jelaskan ke dalam bentuk yang lebih konkret lagi. Mungkin nanti kalau misal sudah usianya SD besar, kelas 5, kelas 6, di situ baru kemudian masuklah ke konsep yang lebih abstrak lagi, karena pola pikirnya pun sudah bisa mengikuti itu. Tapi dalam perkenalannya gitu, memperkenalkan konsep menahan sesuatu yang konkret dan anak-anak benar bisa lihat gitu. Oke, ya mungkin dari memang hal yang sederhana tadi, konkret, makan, minum begitu ya. Nah tapi kan impactnya biasanya nih kalau anak-anak lapar suka lebih cranky nggak sih? Gitu. Itu gimana cara menanggulanginya ya? Iya ya, jadi sebenarnya itu tantangan sih sebenarnya buat orang tua, makanya nggak langsung berpuasa penuh. Kalau dulu mungkin inget nggak, mungkin keluarga Indonesia juga ada yang inget, puasa dulu setengah hari dulu, terus buka puasa gitu kan. Nah, kalau lanjutkan lagi gitu ya. Kalau kemudian masih usianya kecil sekali, kayak usia 5 tahun, 4 tahun gitu, setelah berkenalan dengan nuansa puasa, pengen buka puasa, kemudian dibaginya tuh terminnya 3 kali gitu. Jadi misalnya ada yang buka puasa jam 10, nanti buka puasa lagi yang jam 2, nanti ada buka puasa lagi jam 6. Itu nggak apa-apa, dikomitmenkan dari awal gitu. Jadi dia berkenalan dengan konsep ada jam tertentu sampai jam tertentu, kita nggak boleh makan dulu ya, jadi tahan dulu ya gitu keinginan untuk makannya. Kalau pingin terus gimana? Dialihkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi kalau misalnya memperkenalkannya langsung penuh, mungkin akan sulit. Anak juga kan kita harus melihat kapasitas kemampuan fisik anak seperti apa gitu. Jadi dibagi termin per termin itu juga nggak kenapa, demi memperkenalkan anak untuk ini loh ada yang namanya konsep berpuasa. Nanti kalau udah buka, wah seneng gitu. Nanti yuk ulang lagi terbuka, seneng kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak reward juga ya di buka puasa itu, bisa makan, bisa istilahnya hadiah dari perjuangan yang dilakukan dalam satu hari gitu. Benar. Ini kalau anak yang mungkin udah usianya mulai pra-remaja, sudah mulai harus lebih lagi tingkatan mendalam tentang pengertian puasa. Sudah mulai belum sih Mbak kita bisa masukkan, puasa ternyata memang melawan hawa nafsunya macam-macam, sampai mungkin amarah, ini yang paling sulit juga kan? Iya benar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kadang-kala kan kita suka mengelola emosi tuh, puasa harus menahan amarah gitu. Kalau bisa menahan amarah gitu, nggak boleh sampai marah-marah. Memang kalau bisa seperti itu. Tapi dalam proses pembelajarannya kan kadang-kala suka kelepasan juga. Nah kalau sudah seperti itu yang bisa orang tua lakukan adalah, ya itu sudah kelepasan.
next jangan seperti itu. Yang sekarang ya udah istighfar. Kalau itu kan biasanya dibawa untuk ya udah istighfar Kak gitu, supaya nggak diulang lagi, itu barusan kelewatan gitu kan. Kalau misalnya langsung dibilang oh nggak boleh sama sekali marah, kadang-kala akan memberatkan juga gitu. Tapi diberikan pemahaman, kesadaran bahwa oh ya itu ada dan saya barusan kelewatan ya, oleh karenanya saya meminta ampun atas kesalahan saya, beristighfar, kemudian melanjutkan dan mengusahakan yang lebih baik lagi. Nah, proses pemahaman itu sih sebenarnya. Iya, apalagi kalau saat kita menegur anaknya, saat anaknya marah kita tegur lagi dengan marah, itu juga bingung kan, balik lagi kok marah juga lagi puasa. Nanti kita bahas lagi lebih jauh lagi, tapi kita jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Jangan kemana-mana, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.